kita masuk ke model JLM di mana random komponennya itu adalah berdistribusi gamma ya. Nah, jadi saya akan tulis random komponennya itu adalah ini ya, YI ya, given data ya. Ini adalah berdistribusi gamma dengan parameternya itu adalah mu ya, yang tergantung dari data ya, dengan koefisien dispersionnya itu konstan ya untuk setiap data. Nah, kemudian link functionnya itu apa ya? Link functionnya itu kita tahu bahwa model JLM itu adalah seperti ini ya. Mungkin saya tulis dengan detail aja. Mu tergantung terhadap data. Ini itu adalah ini ya, x i transpose dikali dengan ini vektor beta ya. Yang kita harus cari ini vektor betanya itu apa. Nah, ini adalah model kita ya, model JLM-nya. Nah, apa link functionnya itu apa? Ada 3 pilihan yang sering kita pakai. Nah, link function yang pertama itu adalah ini, g mu-nya itu sama dengan sepermu. Nah, g mu sama dengan sepermu itu adalah ini canonical link function-nya ya. Bisa dibuktikan ya. Jadi bahwa g mu sama dengan 1 per mu itu adalah canonical link function dari distribusi gamma. Nah, kemudian pilihan yang kedua itu adalah sama seperti distribusi Poisson ya, kita bisa lakukan logaritma ya. Dan pilihan yang ketiga itu adalah ya identitas ya, tidak kita ubah gitu. Nah, yang nomor 1 itu suka dipakai, namun ada masalah nih. Jadi masalah pertama itu karena link function yang tipe pertama ini tuh image-nya itu tidak penuh ya. Jadi tidak memenuhi syarat sebagai link function, tapi kadang suka dipakai kalau data kita itu sudah pasti positif ya. Jadi ini bisa dipakai ini gitu. Nah, sementara kalau yang ini yang lebih sering dipakai karena ini memenuhi syarat sebagai fungsi link function. Dan yang terakhir, yang bagian ketiga juga suka dipakai. Namun lagi-lagi kalau data kita sudah pasti positif ya, atau kalau koefisien dispersionnya itu CV-nya itu sangat kecil sekali sehingga menyerupai distribusi normal, jadi kita bisa pakai link function yang seperti ini nih. Namun lagi-lagi kan mu-nya itu kan selalu positif ya, jadi karena kan mu itu adalah ekspektasi dari y ya, jadi mu itu selalu positif. Sementara bagian ini nih, bagian yang kanan tuh bisa positif bisa negatif ya, jadi mereka tuh harus kompatibel ya, sisi kiri sama sisi kanan gitu. Nah, oleh karena itu yang sering kita pakai itu adalah ini, link function yang nomor 2, karena membuat mereka itu jadi kompatibel ya. Nah, semoga cukup jelas ya. Nah, sekarang misalkan ya, ini contoh, misalkan terdapat data ya, dan datanya itu ada 2 ya, variabel regresornya itu ada 2 ya, berarti kita punya x11, x12, y1, ini data pertama ya. Ini harusnya x21 ya. x12 ini berarti ini x12. Ini x22, ini x13, ini x23 dan seterusnya ya. Jadi ini feature ke-1, feature kedua, dan ini outputnya ya. Nah, kemudian data-data ini ya, data-data ini semua akan kita fit dengan menggunakan JLM gamma ya, atau gamma regression, dan log link functionnya itu saya pakai log function ya. Maka kita punya modelnya itu adalah seperti ini ya, mu x bar i sama dengan ini ya, beta 0 ditambah beta 1 x 1 ditambah beta 2 feature kedua ya. Dan ini adalah estimasi dari beta 0, beta 1, dan beta 2 ya. Atau ya, mu x i-nya berarti sama dengan ini ya, eksponen dari beta 0 ditambah beta 1 x1 ditambah beta 2 x2 ya. Ya, ini sama aja. Nah, sekarang jika ada data baru ya, misalkan ada data baru nih ya, x121 ya, misalkan x2 sama 21 nih, ada data, misalkan ini ada 20 data ya, dan ada data baru nih, kita pengen prediksi y21 itu berapa gitu ya. Kita pengen prediksi y21 itu berapa. Nah jadi y topi, y21 topi itu kita bisa estimasi ya langsung aja ya.
Y21 given X 1,21 dan X 2,21, yaitu adalah ini ya, mu X 1,21, X 2,21 ya, yaitu sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X 121 ditambah beta 2 X 221 ya. Nah, jadi kita tidak perlu pakai itunya apa namanya, distribusi gamanya itu tidak kita perlu keluarkan di sini gitu ya. Kecuali kalau kita ingin menghitung akurasinya ya, menghitung variansi dari ini nih, variansi dari Y21 ini berapa nih. Nah, ini kita harus menggunakan apa namanya, memanfaatkan fakta bahwa si Y itu adalah berdistribusi gamma ya, sehingga kita harus cari tahu variansi dari ini ya, variansi dari Y21 yaitu sama dengan ini ya, sama dengan V dikalikan mu 21 kuadrat ya. Nah, mu 21 kuadrat kan udah diestimasi ya, sama dengan ini nih, ini kan sama dengan mu-nya, dan V-nya itu harus kita estimasi ya, dengan menggunakan, nah kebetulan dari JLM model secara otomatis mengestimasi V-topinya, sehingga kita bisa dapatkan variansinya sih. Nah, semoga cukup jelas ya dengan contoh ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke studi kasus di slide selanjutnya. Nah, dalam studi kasus ini kita akan melakukan pemodelan jumlah klaim ya. Jadi bukan banyaknya klaim. Kalau JLM-nya itu JLM kosong, biasa pemodelannya itu pemodelan banyaknya klaim. Kita ingin memprediksi banyaknya klaim itu berapa gitu. Tapi di sini yang mau kita prediksi itu adalah besarnya klaim itu berapa ya. Jadi ada sedikit perbedaan. Nah, data kita itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 variabel independen dan 1 variabel dependen ya. Jadi variabel dependennya itu yang ini nih ya. Yang klaim CST 0 itu tuh adalah amount of claim-nya. Nah, terus variabel independennya tuh ini ya. Physical value, berarti kendaraan itu punya harga jualnya berapa lah gitu ya. Atau harga kendaraan tersebut berapa ya. Minimalnya tuh 0 sampai 13,9 ya. Ini minimalnya maksimumnya. Ini jadi satuannya itu dalam $10.000 ya. Berarti 13,9 tuh berarti 13.000 dolar ya. Nah, kemudian ini adalah variabel kedua itu adalah number of claim. Jadi si customer ini dia udah melakukan berapa kali klaim ya dalam tahun ini gitu ya. Dan kemudian ini adalah physical body-nya. Jadi body-nya itu tipe sedan atau tipe truk atau tipe apa gitu ya. Kemudian umur dari kendaraannya, kemudian si customer, si polisi yang pemegang polisnya itu cewek atau cowok, areanya itu dia hidup di dia tinggal di daerah mana, daerah A. Jadi totalnya ada 6 area, dan kemudian ini adalah umur dari si pemegang polisnya ya. Jadi ada 6 kategori ya. Ada kategori 1 sampai kategori 6, dan kita pengen tahu si pemegang polis itu ada di kategori keberapa ya. Kategori 1 kayaknya yang paling muda, kategori 6 itu yang paling tua. Nah, di sini kita akan melakukan pemodelan distribusi gamma dengan JLM dengan distribusi gamma ya. Nah, namun yang bagian ininya, yang bagian number of claim itu tidak akan kita ikut sertakan karena itu akan menjadi salah satu parameter dalam JLM-nya. Nanti saya akan contohkan. Sebelum melakukan JLM, di sini saya ingin memperlihatkan bahwa variansi dari data kita itu adalah tidak konstan ya. Di sini saya melakukan plotting ya, jumlah klaim ya, besarnya klaim terhadap area ya. Jadi dari semua klaim yang saya punya itu saya kelompokkan yang mana yang area A, yang mana yang area B, sampai yang area F, dan kemudian saya plot box plotnya untuk setiap area ya. Dan di sini bisa terlihat bahwa untuk setiap area variansinya itu tidak konstan ya. Jadi di sini terlihat nih areanya itu tidak konstan ya. Jadi untuk area A ini variansinya tinggi banget. Untuk area B dan D ya, ini variansinya tidak terlalu besar ya. Tapi mungkin besar juga ya. Tapi intinya variansinya itu berubah-ubah untuk setiap area. Nah, di sini membuktikan bahwa lebih cocok jangan pakai distribusi normal ya, jangan pakai JLM doang gitu. Kita harus pakai JLM. Kemudian untuk
umur juga ya, umur dari si pemegang polis juga saya kelompokkan. Untuk yang umurnya di kategori 1 variansinya itu kurang lebih seperti ini, yang di kategori 2, kategori 3, kategori 4 dan seterusnya ya. Ya, jadi terlihat bahwa variansinya itu berubah-ubah. Begitu pula dengan grafik ini, ya di grafik ini tuh saya melakukan plotting besarnya klaim terhadap harga dari mobil ya. Jadi untuk yang kiri atas ini, jadi besarnya klaim ya, claim amount versus physical value ya. Dan di sini kita bisa lihat bahwa variansinya itu di awal variansinya itu cukup kecil, kemudian berkembang, kemudian turun lagi ya. Jadi intinya variansinya itu berubah-ubah untuk setiap grup, untuk setiap physical value ya. Nah, kemudian untuk yang kanan bawah di sini saya melakukan plotting claim amount terhadap tipe body dari si vehicle gitu ya. Dan di sini terlihat bahwa untuk yang tipe bodinya itu bus ya, variasinya itu lumayan kecil, tapi untuk yang tipe variasinya itu adalah ini nih, STNWG, saya nggak tahu apa, variasinya itu cukup besar ya. Namun intinya di sini variasinya itu berubah-ubah atau tidak konstan.